Khususnya minggu ini gue bakal nge-recap 2 atau 3 lah series dari film ini. Mr. Vampir sendiri adalah film yang menampilkan kisah vampir pengisap darah made in Tiongkok. Bedanya vampir di Hollywood sana dengan versi Cina ini terletak pada sifatnya yang merusak dan haus akan darah. Vampir ini juga identik dengan taring Draculanya yang suka melompat-lompat mencari mangsanya. Dengan pakaian ala-ala bangsa Manchu, dan juga ciri khas mantra kertas kuning di jidatnya sebagai penangkal. Biasanya kan kalau seseorang itu diserang vampir, jurus yang paling jitu adalah dengan menahan nafasnya. Sebenarnya hal itu juga yang menimbulkan kelucuan atau kadang juga bisa tegang sih. Gua juga ngerasain lama-lama nonton film ini ternyata seram juga ya. Nah, untuk plotnya sendiri menceritakan seorang pendeta bernama Master Cao. Dia mencari nafkah dengan menjadi seorang pendeta pembasmi vampir Tiongkok. Dia juga dibantu oleh 2 muridnya bernama Man Choi dan juga Chai Shang. Kedua muridnya ini juga sering bertingkah konyol dan membuat kekacauan. Master Cao sendiri tinggal di sebuah rumah besar yang sudah terlindungi dari dunia spiritual dengan jimat-jimat yang dimilikinya. Suatu hari, Master Cao menerima sebuah tugas dari seorang pengusaha kaya bernama Yam. Dia diminta untuk memindahkan jenazah ayahnya dan menguburnya kembali ke tempat yang lebih baik. Namun, hal yang mengejutkan terjadi ketika dalam proses penggaliannya. Dan inilah alur cerita film dari Mr. Vampir. Check it out. Film ini sendiri dibuka di rumah besar milik Master Cao. Muridnya Man Choi sedang mengawasi para vampir dan juga memberinya makan dengan dupa-dupa yang dinyalakannya. Man Choi ini harus berhati-hati jika tidak ingin membangunkan para vampir. Dia pun mulai membagikan dupa ke beberapa vampir yang ada di dalam peti. Salah satu peti sepertinya membuat Man Choi curiga. Bagaimana tidak, dupa yang dia tancapkan tiba-tiba menghilang. Tapi dari hal itu dia masih bersikap tenang dan juga melanjutkan pekerjaannya. Tapi lagi-lagi dupa itu kembali terlempar guys. Man Choi pun penasaran dan membuka peti tersebut dan mendapati tangannya digigit oleh kepala tengkorak. Karena dia makin penasaran, dibukalah peti mati itu. Seorang vampir menarik tangannya serta meloncat keluar dari peti tersebut. Man Choi segera mengambil sebuah cermin penangkal dan menghitung jumlah vampir yang berbaris. Tapi dari belakang dia dikejutkan dengan seorang vampir yang ternyata jadi-jadian. Man Choi juga nggak sengaja mematikan lilin yang ada di meja sehingga membangunkan para vampir ini. Ternyata vampir jadi-jadian itu adalah temannya sendiri bernama Chai Shang yang sengaja mengisenginya dan menakuti dirinya. Vampir yang terbangun tadi kemudian menghampiri mereka. Karena sudah tersudut, mereka lalu berteriak meminta bantuan gurunya. 2 gurunya kemudian datang untuk membantu mengamankan para vampir ini. Chai Shang pun dipukuli karena dikira dia salah satu vampir yang bangun tadi. Namun pada akhirnya 2 guru ini berhasil mengamankan para vampir dan melumpuhkannya satu demi satu. Suatu hari, Master Cao mendapatkan panggilan dari seorang pengusaha kaya bernama Tuan Yam. Master Cao dan Man Choi pergi untuk melakukan pertemuan ini. Tuan Yam bersama putrinya Ling meminta Master Cao untuk memindahkan mayat ayahnya dari kuburan lama, terus menguburnya kembali ke lahan yang lebih membawa hoki. Tujuannya ya supaya keluarga Yam ini lebih makmur. Setelah kematian ayahnya pun usaha keluarga ini semakin merosot tajam. Ayahnya ini memang dimakamkan dengan posisi vertikal. Biasanya kan pemakaman pada umumnya dilakukan horizontal berbaring gitu kan. Tapi ayahnya ini malah dimakamkan dengan posisi berdiri untuk mendapatkan feng shui yang bagus. Tapi yang didapatnya malah sebaliknya. Tanah ini juga dulunya sengketa. Tuan Yam membelinya dari peramal untuk mengubur ayahnya ini. Selama pembongkaran pun, Master Cao ini mendapati kalau mayatnya masih dalam keadaan utuh dan juga nggak keriput. Khawatir kalau jenazahnya ini nanti bakal jadi vampir, Master Cao meminta segera dilakukan kremasi sekarang juga. Tapi Tuan Yam ini menolak karena ayahnya dikatakan takut dengan api. Awalnya Master Cao ini memperingati kalau bisa saja nanti terjadi masalah. Namun Tuan Yam tetap menolak dan membolehkan sang master melakukan apa saja kecuali dikremasi. Akhirnya Master Cao ini memutuskan membawa mayatnya ke rumah untuk diteliti lebih lanjut dan mencari cara agar ayahnya ini bisa mati dengan damai. Tapi hal aneh sebenarnya sudah terjadi di tempat ini. Ketika selesai pembongkaran, dupa yang ditancapkan memberikan pertanda yang cukup buruk. Ketika di rumah, Master Cao mengiyakan kalau hal itu berarti ada pertanda buruk yang akan terjadi. Khususnya pada keluarga Tuan Yam, seseorang dalam keluarganya bakal ada yang mati. Yang paling dikhawatirkan gurunya sebenarnya adalah mayatnya ini. Padahal kan penguburannya sudah 20 tahun berlalu, tapi kondisi mayatnya ini masih mulus dan tidak keriput. Man Choi dan Chai Shang lantas membuka petinya ini, dan mereka ini mendapati kalau wajahnya sudah keriput dan tangan serta kuku mayat ini tumbuh panjang berwarna biru, yang berarti sebentar lagi dia akan menjadi seorang vampir. Master Cao kemudian membuat pelindung menggunakan darah ayam, tinta, dan juga kuas untuk membuat perisai supaya peti matinya ini tidak terbuka nantinya. Lalu dia memerintahkan muridnya untuk melapisi peti mati ini dengan tali tinta ajaib di keseluruhan peti. Kedua muridnya ini memang suka bercanda banget sih. Dalam posisi serius gini aja mereka masih sempat bercanda. Alhasil mereka lupa melapisi bagian bawah peti mati ini.
Malam harinya Master Kao terbangun karena mendengar sesuatu di kamar mayat. Tapi dia hanya menemukan sebuah rak yang jatuh berantakan dan Mancoy yang tertidur pulas. Nah, di malam berikutnya barulah peti mati ini mulai bergoyang-goyang. Sementara Master Kao dan muridnya sibuk menyiapkan peralatan upacara. Vampir tua ini pun berhasil bangun dan menghancurkan peti ini. Karena sebelumnya kan lapisan tintanya nggak sepenuhnya menutupi peti. Lalu tanpa basa-basi lagi, vampir ini langsung mendatangi kediaman Tuan Yam. Yamlah yang menjadi korban dari vampir ayahnya ini. Dan setelah membunuh Yam, vampir tua ini bersembunyi sebelum Fajar datang. Keesokannya, para warga dihebohkan dengan kematian Tuan Yam. Para polisi pergi ke TKP untuk mengecek keadaannya. Salah satu inspektur bernama Wai menawarkan diri untuk melindungi putrinya Ling. Di samping dia juga sebenarnya jatuh cinta sama putrinya ini. Master Kao dan muridnya pun kemudian menyusul. Melihat luka yang terdapat di bagian lehernya, Master Kao memerintahkan muridnya untuk mengecek kamar mayat di rumahnya. Master Kao mengidentifikasikan kalau Tuan Yam ini ditikam oleh seseorang yang memiliki kuku yang sangat panjang. Kebetulan kuku Master Kao panjang, dan Inspektur Wai langsung menuduhnya sebagai pelaku utama. Dia pun kemudian digiring masuk ke dalam jeruji besi. Sebelum ditangkap, muridnya mengabarkan kalau mayatnya sudah hilang di rumah. Hal ini membuat Master Kao khawatir kalau ntar malam bakal menjadi malam yang buruk, apalagi dia sekarang masuk penjara. Dia kemudian meminta Chaisang untuk membawa alat-alatnya ke penjara, sementara Mancoy diperintahkan untuk menjaga putrinya Ling di rumah. Sementara Master Kao di penjara, mayat Tuan Yam disimpan di kamar darurat dekat penjara ini. Inspektur Wai juga terus memaksa Master Kao untuk mengakui perbuatannya dan diberi waktu sampai besok pagi. Chaisang tiba di kantor polisi melalui atas atap untuk menyerahkan alat-alat yang dibutuhkan gurunya. Tidak berselang lama, Tuan Yam bangkit menjadi vampir, yang dimana memaksa Master Kao membuat mantranya ini dari dalam penjara. Dia lalu meminta Chaisang menempelkan mantra kertas kuning ke jidatnya ini. Singkat cerita, Chaisang berhasil menempelkan kertas kuning itu. Tapi kemudian Inspektur Wei datang karena mendengar adanya kegaduhan. Sang inspektur menyadari kalau ada seseorang penyusup yang bersembunyi. Dia memerintahkan ajudannya untuk keluar mengunci pintu dan jangan pernah membukanya walau apapun yang terjadi. Dan begonya lagi, dia malah melepaskan kertas kuning yang menempel di jidat Tuan Yam. Niatnya mau ngerjain si penyusup kan? Malah dia melihat Tuan Yam bangkit dan mendatanginya. Selama nyawanya menjadi ancaman, Master Kao meminta untuk membebaskannya. Dia pun dibebaskan dan bersama Chaisang membentangkan tali tinta ajaib. Chaisang lalu menusukkan pedang di dadanya, dan Master Kao membakar kertas kuning untuk membakar mayatnya. Di kediaman Yam, Mancoy yang sedang menjaga Ling iseng meneropong ke arah cewek-cewek yang ada di rumah. Lantas dia kaget ketika mengarahkan teropong tersebut ke arah pintu depan, yang ternyata sudah loncat-loncat vampir yang sangat ganas. Dari perawakannya sih, vampir tua ini memang serem banget sih. Kekuatannya pun nggak tanggung-tanggung. Mancoy dan Ling pun kabur sampai di mana mereka bersembunyi di balik lemari kamar Ling. Mancoy memerintahkan Ling untuk menahan nafasnya. Hal ini awalnya berhasil dengan bantuan teropong bambu, mereka bisa membuang napas ke arah lain. Tapi cara ini tidak bertahan lama ketika teropong tersebut terbuang oleh tangan vampir. Karena sudah nggak tahan, Mancoy menyupal 2 buah cotton bud ke hidung vampir ini. Gue sebenarnya agak sedikit heran sih, ternyata vampir ini juga bisa bersin karena hidungnya gatal. Mereka berdua pun kembali dikejar sampai di mana guru mereka datang tepat pada waktunya. Awalnya mereka bertiga sangat kesulitan menghadapi dahsyatnya kekuatan yang dimiliki vampir ini. Sampai pada akhirnya Master Kao merancang sebuah tali tinta untuk menjebak pergerakan si vampir. Vampir ini pun seperti terluka karena tinta ini dan memutuskan untuk kabur. Kabar buruknya, Mancoy terkena gigitan vampir. Master Kao berujar kalau dia bisa saja menjadi vampir kalau tidak segera diselamatkan menggunakan ketan. Diketahui ketan adalah penangkal jitu untuk racun vampir. Ling juga diminta untuk lebih baik pindah ke rumah Master Kao supaya lebih aman. Keesokan paginya, kondisi Man sedikit memprihatinkan dengan tangannya yang sudah mati rasa. Itu berarti racun yang ada di dalam tubuhnya sudah mulai menyebar. Oleh karena itu, sang guru meminta Mancoy untuk terus bergerak supaya racunnya tidak menyebar sampai ke kakinya. Karena persediaan ketan yang menipis, Chaisang diperintahkan untuk pergi ke desa sebelah membeli ketan. Ketika dia sampai di desa sebelah, si penjual ketan dengan sengaja mencampurkan berbagai jenis beras ke dalam karung untuk mengambil untung lebih. Hal ini juga tanpa disadari oleh Chaisang. Sesudah itu dia kembali ke perjalanan menuju pulang, dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita yang berpura-pura sedang diperkosa seorang pria. Chaisang pun kemudian menolong wanita ini dan diantar ke rumahnya. Dia ini hantu horne-horne gitu guys, yang memakai kekuatannya untuk merayu pria yang dia taksir. Dan pada akhirnya Chaisang terlena dengan kecantikannya, dan mereka tidur bersama pada malam itu juga.
Paginya barulah Chaesang balik ke rumah gurunya. Dia menyerahkan ketan yang dia beli dan segera tidur karena merasa lelah. Melihat leher Chaesang yang merah habis dicupang gitu kan, gurunya pun kemudian curiga. Gurunya lalu menulis sebuah mantra perlindungan di badannya. Sebenarnya gurunya juga tahu kalau muridnya ini sebelumnya bertemu dengan hantu berkelamin wanita. Malam harinya Chaesang terbangun dan memutuskan untuk pergi. Gurunya meminta dia supaya langsung saja pulang ke rumahnya. Tapi secara diam-diam dia mengikuti muridnya ini hingga sampai pada suatu rumah. Chaesang rupanya bertemu dengan hantu wanita itu lagi. Tapi pas mereka mau berpelukan, hantu Horne ini tiba-tiba terpental. Terpental karena tulisan mantra yang dipasang oleh gurunya sebelumnya. Sang guru yang sudah menyelinap masuk mencoba menerawang dan membuka mata batinnya. Dia melihat sosok wanita ini dengan mata sebelahnya yang sudah menjadi belatung. Master Kao kemudian membuat kerajinan tangan dari cahaya bulan dan membentuk sebuah pedang kuning anti hantu. Terjadilah perkelahian antara Master Kao dan hantu wanita yang wujudnya sudah berubah sangat mengerikan. Hantu Horne ini juga merasuki pikiran Chaesang supaya dia menyerang gurunya sendiri. Walaupun dengan berbagai serangan yang dia keluarkan, hal itu masih kalah dengan jimat penangkal dari Master Kao. Dalam pertarungan yang lumayan singkat ini, Master Kao berhasil menangkas mantra milik hantu Horne. Dia pun kemudian lari diiringi kilat besar dan seketika rumah ini berubah menjadi rumah tua terbengkalai. Di malam berikutnya, Master Kao ini bersiap menunggu kedatangan hantu Horne dan berencana akan memusnahkannya. Sementara Chaesang diikat di sebuah kursi supaya dia tidak masuk ke dalam pengaruhnya nanti. Pun sang guru sudah membuat penangkal anti hantu di sebagian sisi rumah. Benar saja tidak berselang lama, hantu Horne ini kembali datang dan menyerang Master Kao. Tetapi kesulitan karena terkena beberapa jebakan yang sudah dipasang oleh sang master. Sementara di dalam, Chaesang berusaha melepaskan dirinya. Di samping Manchoi yang perlahan sekarang sudah berubah menjadi vampir. Itu karena kemungkinan ketan yang dia makan kurang efektif, karena sebelumnya bercampur dengan beras lain. Hantu Horne yang melihat Chaesang yang nyawanya terancam, memaksa masuk ke dalam walaupun banyak penangkalnya. Si Horne pun melempar Manchoi dan melepaskan ikatan Chaesang. Dalam pertarungan ini pun, Master Kao kesulitan karena selain melawan Horne, dia juga diganggu oleh Manchoi. Dalam keadaan yang sudah kacau, hantu Horne ini kembali mencoba merasuki pikiran Chaesang dan juga Manchoi. Tapi kemudian dicegah oleh gurunya untuk tidak menatap matanya. Chaesang kemudian dibawa keluar, sementara Master Kao melumpuhkan Manchoi dan menyusul keluar. Di luar, Master Kao langsung melepas jubah saktinya dan dilemparkan ke arah hantu Horne. Ketika mau dibunuh, Chaesang menegah gurunya karena sebelumnya dia diselamatkan oleh hantu ini. Gurunya lalu menyerahkan masalah ini kepada Chaesang, dan dengan wajah sedihnya, hantu Horne ini memutuskan terbang untuk pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Master Kao kembali melakukan penyembulang terhadap Manchoi. Dia pun tertolong dan kembali menjadi manusia normal. Kemudian Inspektur Wei datang mengabarkan kalau di desa sebelah salah satu warganya diserang oleh vampir. Dia pun bergegas pergi dan ketika sampai sudah menemukan salah satu mayat warga yang sebentar lagi menjadi vampir. Karena tidak ada jalan lain, dia pun memerintahkan untuk membakar mayatnya tersebut. Di rumah, Manchoi, Chaesang, dan Ling disibukkan dengan menaburkan berbagai penangkal supaya vampir tua ini bisa dilumpuhkan. Tapi tidak berselang lama, vampir ini pun datang dengan menerobos pintu depan. By the way, perawakan vampir ini sekarang berubah menjadi lebih ganas dan juga sangar. Tapi dia gagal masuk karena banyak beras ketan bertaburan di teras. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi. Master Kao juga kembali setelah membantu desa sebelah. Menyadari kalau vampir tua ini ada di sekitar dan menyiapkan berbagai alat untuk penyerangan terakhirnya. Setelah mencari di berbagai tempat dan juga ruangan, mereka tidak menyangka kalau si vampir ini memiliki IQ di atas rata-rata. Dan rupanya dia menyusup dari atas atap. Yang gua rada bingung lagi, vampir ini sekarang sudah bisa berjalan. Manchoi yang sedang sibuk membuat palang pintu baru teringat kalau di langit rumah ternyata masih terbuka lebar. Dia pun pergi ke atas atap untuk menutupnya, dan tanpa disadarinya sang vampir memutar dari belakangnya. Ling dan Inspektur Wei berusaha melarikan dirinya, sementara Master Kao dan Chaesang berusaha mencari cara untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, Master Kao dan Chaesang datang untuk melawan sang vampir. Selain bisa berjalan, ternyata vampir ini juga bisa melihat, guys. Sang master dan muridnya berusaha menancapkan pedang ke matanya supaya dia tidak bisa melihat. Tapi kekuatan vampir ini sangat OP dan juga memiliki IQ di atas rata-rata. Nah, pas Inspektur Wei dan Ling ingin kabur melalui pintu utama. Secara kebetulan, Guru Four Eyes muncul bersama murid-murid vampirnya. Walaupun begitu, bahkan vampir guru ini masih tidak mampu melawan kekuatannya. Terakhir, kedua guru dan murid ini bersatu untuk mengunci badan vampir ini dan memerintahkan siapa saja untuk menghirup napasnya. Ling dengan ikhlas melakukannya, tapi sang vampir dengan kekuatannya memberontak lagi. Dan pada akhirnya di tengah ruangan inilah nasib sang vampir berakhir. Master Four Eyes menjatuhkan lampu yang berisi minyak dan kemudian membakar tubuh vampir ini. Master Kao dan Chaesang melanjutkan dengan membakar sisa badannya. Kemudian vampir tua ini pun hancur bersama api dan menjadi abu.
Itu tadi guys rangkuman untuk film Mr. Vampire. Kalau kalian suka sama rangkuman ini, gue bakal maraton film ini sampai film terakhirnya nanti.